Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan tutorial terkait ANOVA dua arah menggunakan Excel, baik dengan menggunakan add-ins data analysis maupun menggunakan rumus yang telah disediakan pada slide perkuliahan. Baik, ini adalah contoh soal dari slide perkuliahan, di mana ada terdapat dua faktor. Pertama ini faktor sampel, yang kedua adalah faktor laboratorium. Dari sini kita lihat dulu bahwa yang ke arah sampel berarti kan ada ke arah baris ya, ada ke arah laboratorium kolom ya. Kalau misalkan dia ke arah baris, itu faktor kedua. Kalau dia kolom, berarti faktor ke satu ya. Setelah itu kita lihat nilai numeriknya, apakah lengkap atau tidak. Jika sudah lengkap, ini semisalnya nilainya lengkap, maka kita buat langkah satunya, kita buat hipotesis ANOVA dua arah. Yang pertama H0, hipotesis nolnya tidak ada perbedaan, tidak terdapat perbedaan rata-rata antara level faktor A dengan level faktor B. Atau tidak ada perbedaan rata-rata antara sampel dan laboratorium. Boleh gitu ya. Yang kedua, H1-nya atau hipotesis alternatif itu setidaknya ada satu rata-rata yang berbeda antara sampel dan laboratorium begitu. Ini jika dikalimatkan. Jika statistiknya berarti H0 atau H0 ini mu A1 bisa sampel atau laboratorium akan sama dengan mu A2 akan sama dengan apalagi jika faktornya lebih dari 2. Sedangkan ya hipotesis ini minimal ada salah satu mu A1 tidak akan sama dengan mu A kedua ya. Atau mu A J ya. Oke, baik. Setelah hipotesis sudah ditentukan, maka kita lihat perhitungannya sebagai berikut ya. Oke, baik. Untuk yang hari ini, saya akan membandingkan antara hasil dari data yang menggunakan add-ins data analysis. Jadi klik data, kemudian data analysis, pilih ANOVA two factor without replication. Jadi menggunakan ANOVA dua arah tanpa replikasi. Pilih yang ini. Kemudian nanti ininya dimasukkan ya. Datanya ini saya sudah pindahkan. Ini kan bentuknya gambar. Ini saya pindahkan di sini. Datanya ini ya, kalau mau tidak ada label, tidak usah di checklist. Kalau mau ada label, berarti di checklist di sini ya. Disorot dari semuanya, klik label. Alpanya kita pakai 0,05, kemudian outputnya mau di mana? Jika mau di sheet yang sama, berarti pilih saja di ruang yang kosong. Misalkan di sini saya pilih. Begitu ya. Nah, nanti hasilnya keluar seperti berikut ya. Ini hasil dari data analisis add-ins. Pertama ada summary-nya seperti apa. Ini 1, 2, 3, 4. Maksudnya arah ke mana ini? Arah ke baris ya. Berarti ini berarti baris ya. Oke. Kalau yang ini berarti kolom ya. Gitu ya. Yang ini adalah kolomnya, dibedakan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat count. Berarti count itu ada berapa? Ini ada 4 ya countnya ya. Nah, setelah count, kita lihat ada sum, average, penjumlahan, rata-rata, dan variance. Nanti kita buktikan ini pakai secara manual di Excel-nya. Lalu setelah dari sini, data ini akan dipakai untuk menentukan ANOVA dua arah tabel ya, gitu ya.
Ini sumber variasinya berdasarkan dari baris, kolom. Kalau di slide ini error residual ya. Error, kalau di Excel ini error, kalau di slide ini residual. Ada total, ini sama. Berarti total antara row, columns, dan residual gitu. Ini SS adalah sum of squares ya. DF degree freedom ya. Kemudian ini mean square, MS adalah mean square. Ini F statnya, hasilnya ya. F statnya, ini P value-nya, dan ini F crit atau kita bisa sebut sebagai F tabel ya. Oke, keterangan sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah kita melihat apakah nilai yang di bagian sini, di row ini, betul atau tidak dengan hasil yang kita kerjakan secara manual ya. Ini saya pakai dua cara ya. Pertama cara yang ini cara satu. Oh maaf maaf. Oke, yang cara satu adalah ini ya. Ini cara ke satu. Kemudian yang ini adalah cara kedua. Oke. Dari kedua cara ini tidak ada perbedaan sebenarnya. Sebagai brief awal, cara ke satu ini saya menggunakan rumus yang ada di slide ya. Kemudian cara kedua, ini saya menggunakan basicnya adalah rata-rata dan grand total ya. Baik, ya pertama saya akan membandingkan dulu cara ke satu ya. Ini saya copy pastekan dari slide. Jadi tabelnya seperti ini, ada faktor satu, faktor 2 dan residual. Faktor satunya berarti di kolom, kalau yang ini berarti yang ini ya. Ini faktor satu, kemudian ini faktor 2 gitu ya. Oke, setelah itu kita lihat, ini data kita ya. Data yang sudah kita dapatkan dari yang sebelumnya. Ini kita jadiin ini dulu, biar enak dilihat ya. Oke, saya bagi dulu. Ini bagian satu, kemudian ini bagian dua, ini bagian tiga, dan ini bagian empat. Sesuai dengan perhitungan sum of square dan mean square-nya. Gini ya. Basicnya adalah dari rumus ini. Oke, saya bahas dulu dari bagian satu. Ya. Bagian satu rumusnya ini ada kuadratnya, ada penjumlahan, ada dibagi nilai Q. Nilai Q ini berarti yang ke arah baris ya. Baris artinya berarti dari kiri ke kanan. Berarti misalkan saya mengerjakan laboratorium satu. Ada berapa nih di sini? Ini sampelnya ya. Maaf, ini belum ditandai. Ini sampel. Nah, gitu ya. Ini sampel, ini lab ya. Berarti 99,5 sampai 96,8 dijumlahkan, dikuadratkan, lalu dibagi 4 gitu. Nah, ini saya sudah bagi, ini saya jumlahkan ya. Dari kolom BA9 sampai dengan BD9 yang ini. Kemudian saya otomatiskan penjumlahannya sampai bawah ya. Jadi dari semua lab itu dijumlahkan baris gitu ya. Setelah itu saya lihat kuadratnya ya. Kuadratnya adalah hasil dari penjumlahan kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, lalu ditambah ya. Jadi yang sum yang di sini ini adalah penambahan dari hasil yang telah dijumlahkan, dikuadratkan baru ditambah semua gitu. Dari sini kita bagi dengan 4 ya. Karena setiap baris itu ada 4 nilai ya. Maka hasilnya ini untuk faktor satu ya. Ini untuk faktor satu. Kemudian penjelasan faktor 2
Sama aja konsepnya seperti bagian ke satu. Oh, ini faktor satu. Kemudian ini, oh ini, ini faktor dua ya, gitu ya. Ehm, saya kasih pembeda ya, biar nggak ketukar. Ini perhitungan faktor dua. Oke, baik. Ini adalah perhitungan, perhitungan faktor ke satu ya. Ya, ini sama aja, tapi kita menjumlahkannya dari secara kolom. Misalkan ini adalah penjumlahan dari BA9 sampai dengan BA12 dan seterusnya sampai ke 4 ya. Berarti jumlahnya sama, datanya ada 4 ya. Kemudian kita kuadratkan dulu dari hasil penjumlahan. Setelah itu kita tambahkan antara yang kolom 1, 2, 3, dan 4. Penjumlahannya ini. Lalu kita hitung faktornya itu dibagi 4. Sama, jadi perhitungannya sama sehingga didapat nilai sekian ya. Oke, ini bagian 2. Kemudian bagian ketiga ya. Baik, untuk bagian ketiga saya mengikuti rumus dari sini ya. Jadi tinggal dikuadratkan lalu dijumlahkan. Ya. Artinya, berarti dari semua nilai sini kita kuadratkan. Ya. Contoh, ini dikuadratkan. Lalu saya ambil nilai acak lagi, ini dikuadratkan ya. Jadi setiap ini, 99,5, 105, 93,7 ini dikuadratkan semua. Sampai total data ada 16. Itu dikuadratkan semua untuk bagian ketiga. Hasilnya kita jumlahkan nih. Dari hasil kuadrat itu kita jumlahkan ya. Pakai sum, ini BE17 berarti yang ini sampai dengan BH20 gitu ya. Bagian 3 sudah. Kemudian bagian keempat, basic rumusnya ini N di sini adalah keseluruhan data ya. Kemudian kita lihat ini dikuadratkan juga. Berarti langkahnya kita jumlahkan dulu dari data awal ya. Setelah dijumlahkan, terdapat hasilnya segini ya. Ini. Setelah dijumlahkan, kemudian sesuai dengan rumus kita kuadratkan dan bagi. Ada berapa nih datanya? Tadi ada 16, berarti dibagi 16. Itu yang bagian keempat ya. Oke, setelah kita dapat semua bagian 1, 2, 3, dan 4, kemudian kita masuk ke dalam rumus ini ya. Untuk kolom 1 dikurang 4, bagian 1 dikurang bagian 4. Untuk yang baris, bagian 2 dikurang bagian 4. Oke, kita lihat dulu. Bagian 1, mungkin bagian 1 ini ya. Bagian 1 ya. Saya salah ngasih tanda. Tapi nggak apa, ini faktor 1 ya. Faktor 1, karena kan sama yang ini. Saya mengambil belakangnya aja. Faktor 1 berarti 1 min 4 ya. Kita lihat perhitungannya, berarti dari sini yang biru berarti saya menggunakan yang bagian 1 min bagian ke-4. Hasilnya adalah ini ya. Nah, kita bandingkan apakah sama atau tidak dengan yang otomatis. Ternyata sama ya. Ini yang secara row-nya. Oh, tapi di sini faktor 2 ya. Bentar. Pas saya salah nandahi. Oh iya, baik. Berarti yang di sini ini adalah faktor ke satu. Ini adalah faktor 2 gitu ya. Ini nilainya 1200 sun ya. Um, ini juga sama ya. Koma belakangnya juga tidak berubah ya kayaknya ya. Oh ya beda dikit ya. Oh sama ya. 7225 ya. Oke. Selanjutnya kita faktor kedua. Kita lihat lagi. Berarti 2 min keempat. Oke. 2 min keempat. 2 min 4 ya. 2 min 4 sama 247. 4075. Yang ini juga sama ya. Lalu untuk yang ketiga. Residual. Cara mencarinya berarti ada semua nilai kita dapat ya. Pertama, 3 ditambah 4, bagian 3 ditambah bagian 4, akan dikurangkan dengan bagian 1 dikurang dengan bagian kedua.
Hasilnya ini ya. Nah, oke. Kita lihat dulu berarti benar nggak ini? Bagian ketiga ditambah bagian keempat dikurangkan dengan bagian ke ini ya. Oh, ini hasilnya. Bagian ke satu ditambahkan dengan bagian ke dua. Ya, betul ya. Hasilnya 302,675. 6275. Sama ya. Ini sama juga ya. Dan terakhir totalnya itu berarti kita lihat di sini total S2 ditambah S1 ditambah S0 ya. Sama dengan 3 min 4. Oke, 3 min 4 ya. 3 min 4. Coba ya. Saya mengikuti dari sini ya. S2 ditambah S1 berarti S2 itu yang faktor 1, S1-nya adalah faktor 2, dan S0-nya adalah residual. Artinya berarti ditambahkan semua gitu ya. Hasilnya 1751, 7575. Sama ya hasilnya ya. Totalnya sama. Oke, baik. Ini penjelasannya. Berarti kesimpulannya semuanya akan dikurangkan dengan bagian keempat ya. Jadi bagian keempat ini adalah sangat penting ya. Jadi saya tandai dengan warna meja. Ya. Baik, ini perhitungan saya mengacu ke dalam slide. Jadi nanti ketika akan melaksanakan ujian menggunakan perhitungan yang ada di dalam rumus di slide ya. Baik, selanjutnya saya mau menunjukkan ya, eh, saya sharingkan juga cara yang lain ya untuk menghitung atau membuktikan nilai otomatis yang kita dapat dari add-ins ANOVA sama ya. Kita buktikan dulu yang bagian sum of square-nya. Baik, ini cara kedua. Ini soalnya sama. Kemudian langkah pertama saya mengerjakan yang row dulu. Row itu berarti barisnya. Langkah kedua saya mengerjakan di kolomnya ya. Oke, baik. Selanjutnya, em, oke, oke, baik. Sebentar saya cek dulu ya. Hmm, oh, ini ada yang ketinggalan. Oke, baik. Berarti yang ini SS total ya. Oke, SS total ada. Nah, ini errornya berarti min sumrow terus min ini ya. Ini belum saya hitung ya errornya atau residual ya. Sama dengan dari grand total akan dikurangkan nilai yang row, yang baris ya. Kurangkan yang kolom. Oh, bentar. Wah, ini salah ya. Ini harusnya 27 yang bawahnya ya. Oke, 302 ngebuktiin yang ini. Ya, oke, baik. Ini penjelasannya ya. Sebentar, saya tandai dulu nilainya ya. Oke, baik. Ini adalah soalnya ya. Soal yang sama kok. Jadi nggak ada bedanya. Cuma ini cara kedua ya. Ini cara kedua. Jadi ini cara bagian bagian satu gitu ya. Sama kayak di awal tadi ini bagian dua. Kemudian ini yang residual ya. Bagian tiga. Dan yang total ini bagian keempat ya. Oke, baik.
Ya, ini pertama saya jumlahkan dulu. Saya sum ya, pakai formula sum. Sumnya dari yang AL 27 sampai AO 27 juga ya. Setelah itu saya rata-ratakan ya, sama dari baris satu dan saya otomatis klik yang ini ya. Kalau mau otomatis langsung ke bawah, diklik aja. Juga saya ingin membuktikan ini yang average sama variance. Untuk yang average ini 95, 93,5 ini sama ya. Variance ya, variance berarti di sini kita pakai stdef ya untuk membuktiin yang tabel di sini dulu ya. Stdef S untuk sampel berarti AL27 sampai AO27 kita kuadratkan ya. Hasilnya sama nggak? Sama ya. Ini sama ini sama ya. Varian sudah oke. Kemudian grand totalnya berarti dari mana ini? Dari sini ya. Grand totalnya kita sumkan bagi 16. Kenapa 16? Karena kita menggunakan semua data ya. Yang ini 1 sampai 4, ini 1 sampai 4 juga. Jadi ada 16 data. Lalu di sini kita buat ya, ada row 1, 2, 3, dan 4 ya. Row 1, 2, 3, 4. Baris 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, baik. Ini saya menggunakan 4 di depan karena ini adalah datanya jumlahnya 4. Kalau dilihat dari baris, misalkan saya tutup dulu. Ya, salah ya. Oke, baik. Misalkan saya tutup dulu ya. Contoh ya, ini saya tutup dulu pakai warna hitam ya. Oke, saya mau menghitung yang ini ya. Nah, 4. Berarti kan ada 4 data ya. 1, 2, 3, 4. Yang bawahnya kan nggak kita lihat. Gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat, kita kurangkan dengan, oh maaf, kita pakai apa ini? Average, rataan ya. Dikurangkan dengan nilai grand total. Terus kita kuadratkan. Ya. Hasilnya adalah 9,4 sekian. Lalu untuk otomatisnya, nanti tinggal diklik aja. Disorot ya, ini ke sini. Tinggal disorot. Tapi kalau misalkan kita menggunakan uh, grand total kan ya, semuanya sama ya. Row 1, 2, 3, 4 ini menggunakan perhitungan grand total. Kita pakai tanda shift. Kalau di keyboard itu pakai shift 4 ya, untuk menandakan ini di antara kolomnya ya. Setelah row 1, 2, 3, 4 ini kita dapat ya. Ini row 3 pakai rataan yang ketiga dan row yang keempat pakai rataan yang keempat ya. Kita jumlahkan, ini adalah penjumlahan dari masing-masing baris ya. Hasilnya 1201, 7225. Sama ya hasilnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 2. Konsepnya sama ya. Ya di atas sum kolom ya. Berarti kita jumlahkan dulu dari atas ke bawah ya. Sama 1 sampai 4 dijumlahkan dari atas ke bawah. Saya membuktikan yang nilai ini ya. Berarti ini kolom 393,6 sampai 361,4 sama ya. Yang ini ya. Oke, lalu kita lanjutkan ke rataan. Ini sama juga hasilnya dengan yang ini ya. Baik, untuk variansnya ini yang otomatis ya. Sama ya. Berarti clear ya. Untuk yang otomatis tabelnya sama yang kita hitung secara manual itu sama ya. Grand total hasil dari penjumlahan setiap kolom dibagi dengan 16 karena kita menggunakan 16 data. Lalu di sini kita buat kolom 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita lihat ini pakai sama kayak yang row. Depannya 4 karena jumlah data setiap kolom. Misalkan kolom ke satu ada 4 data ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini saya tutup dulu biar kita paham bersama ya. Nah, misalkan contoh kolom satu. Nah, kita menggunakan 4 di depan ini berarti kan ada ini ya. Ada 4 ya. Count-nya ada 4. Kemudian pakai AL 32 berarti pakai yang rata. Dikurangkan dengan yang grand total. Begitu ya. Rumusnya sama kayak yang di bagian satu.
Kita kerjakan 1 sampai 4 seperti apa? Basicnya adalah average ini. Terus kita sum, kita tambahkan hasilnya 247. Sama ya kayak ini. Baik, bagian 2 sudah clear, bagian 1 juga sudah. Sekarang kita ke bagian 3, errornya atau residualnya ya. Ini dari nilai total. Oh ya, berarti saya ngejelasin dulu bagian keempat. Nah, ini agak panjang ya. Oke, baik. Ya, ini konsepnya sama kayak yang di sebelumnya. Konsepnya itu sama kayak sebelumnya, tapi di akhir ini saya tidak bagi dengan n besarnya ya, atau tidak dibagi dengan 16 gitu. Kita lihat perhitungannya, basicnya pakai sum of square yang dikurangkan dengan sum of square ya, basicnya sum of square ya. Jadi kalau sum of square kan rumusnya ini x min x ya, total atau x rataan boleh dikuadratkan. Nah, karena kita sudah menghitung grand total itu berarti ini dijumlahkan dulu, semuanya dibagi dengan 16. Setelah itu kita masukkan di sini. Jadi ini akan dipakai setiap numerik yang ada di soal ya, grand total ini. AL27 saya contohkan satu ya. AL27 dikurangkan dengan AR 34, berarti yang ini ya. Dikuadratkan, ditambahkan lagi yang bawahnya, dan seterusnya. Hasilnya adalah 1751. Kita cek nih, oh sama ya, 1751. Baik, selanjutnya yang terakhir, error. Berarti error kita menggunakan data sum of square total dikurangkan dengan data di bagian row, dikurangkan dengan data di bagian kolom. Hasilnya adalah 302, 6275, sama ya. Baik, itu penjelasannya ya. Kita membuktikan sum of square dengan dua cara. Kalau menurut saya, lebih mudah cara yang menggunakan di slide ya. Ya, lebih mudah menggunakan cara yang di slide. Tapi kalau mau menggunakan cara kedua untuk perhitungan sehari-hari, misalkan ya boleh, dipersilakan. Oke, baik. Untuk yang DF, MS, F sampai akhir ini konsepnya sama, tidak ada cara kedua ya. Jadi caranya hanya satu. Saya basicnya ini menggunakan di slide ya. Jadi untuk yang P-1 ini menentukan yang bagian rows atau menentukan di bagian faktor 1. Q-1 berarti menentukan DF di faktor kedua. P-1 dikali dengan Q-1 ini di faktor di bagian residual, dan totalnya ini n besar min 1. N besarnya kan 16 ya di soal kita. Diminuskan 1 berarti 15 begitu ya. Baik, ini 3 ya, berarti kita lihat nilai P-nya. P-nya kan ada 4 ya. Ya, row secara row berarti 1, 2, 3, dan 4 ya. Berarti ada 4 dikurangkan 1. Begitupun sama yang kolom juga sama ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, baik. Lalu kita masuk ke errornya. Lihat ini P-1, berarti 3 dikali dengan 39 ya. Dan ini yang terakhir adalah 16 min 1, 15. Def ini untuk apa sih? Def ini adalah untuk menghitung nilai yang ada di dalam MS atau min of square. Ini MS, kemudian ini apa lagi? Oh, maaf, ini MS, ini F ya. Ya, jadi nah, gini ya. Saya mau mencari min of square. Ini dari yang ANOVA otomatis ya, pakai pakai add-ins data analysis, dan yang ini saya menghitung manual sebelah kanan. Saya ingin membuktikan intinya. Ya. Uh, Nilainya kan didapat 400 sekian ya. Dari mana sih ini? Berarti sum of square bagian row dibagi dengan DF-nya. Hasilnya sama. Begitupun sama sampai bawahnya. Ya. Oke, min of square sudah. Kemudian masuk ke dalam bagian F. Ya, ini dari mana sih nilai F? Ini saya buktikan juga F. Berarti F di row akan dibagi dengan errornya. Begitupun sama dengan yang nilai 2,4 ini.
F di kolom, maaf, MS di kolom dibagi dengan MS di error ya. Hasilnya adalah F yang ini. F bagian kolom. Oke, lanjut ya. Ini adalah P value dan sebelahnya F crit ya. F crit ya, critical atau F tabel. Dari mana sih nilai F value ini? Nah, saya membuktikannya ini pakai rumus F dis RT ya, F dis RT. Baik, ini nilai F kita menggunakan, jadi gini ya, saya ulang di bawah ya, F dis RT ya. Ada nilai X, X-nya kita pakai yang F ini ya. Kemudian titik koma atau tergantung di laptop eh, Anda biasanya beda-beda ya. Jadi tidak ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma ya, ada yang pakai titik biasanya. Jadi macam-macam. Jadi diikuti aja caranya dari formula, diketik aja manual ini ya di laptop masing-masing. Degree of freedom 1 dan 2 berarti masukkan 3 dan 3 ya. Oke, saya balik lagi ke sini. P value-nya berarti 3 sama 3. Yang kedua sama ya, ini sama ini ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya bahwa ketika saya menghitung value-nya yang di bagian apa ini? Yang ini bagian kolom ya. Ini bagian kolom, hasilnya sama ya. Ya, lihat. Saya menggunakan dua F-nya ini bagi 3 dan 9. Oke, baik. Ini hasilnya sama. 3 dan 9. Oh, berarti, maaf, maaf. Saya salah. Berarti rumusnya F this. Coba ya. Saya coba dulu ya. This berarti pakai yang ini. Value-nya pakai yang ini aja deh. Yang di sini ya. Nah, maaf. Pakai ini deh. Sama kan ya? Titik koma. Saya coba masukkan yang degree of freedom 1 dengan yang ini. Oh, beda. Berarti gini. Berarti yang ini kita masukin yang error ya. Kolom dengan error ya. Errornya. Berarti ini saya salah. Ini harusnya dengan 60 ya. Oh, salah juga ya. Ini AM. Coba AM. Oh, 59 ya. AM 59. Nah, ini ya. Oke, berarti terjawab pertanyaan yang saya ajukan ke diri saya sendiri. Ternyata eh, nilai p-value yang di sini, ini kan dari otomatis yang di add-in data analis ya. P-value di sini saya buktikan berarti menggunakan fdis rt, pakai F yang ini, F-nya sama ya. F-nya ini, DF-nya ini DF yang bagian row, dan yang ini AM59 berarti pakai DF yang error ya. Hasilnya 0,0017 sama ya ini hasilnya. Ini juga sama hasilnya. Baik. Oke, selanjutnya kita F crit ya. Crit-nya saya cek dulu ya sebentar. F crate-nya ya, F crate-nya mungkin ini pakai 59 coba ya. Oh ya sama ya, berarti semuanya bandingkan dengan errornya. Yang row bandingkan dengan error, kolom bandingkan dengan error untuk yang p-value ya. Ini juga sama 59. Oke. Berarti 3,86, bawah juga 3,86 ya. Baik, itu hasilnya ya, teman-teman ya. Ya, jadi kesimpulannya, cara satu, cara dua sama saja, dan ini sudah saya sharingkan bagaimana mendapatkan nilai MS, DF, F, kemudian p-value sama F-grade-nya. Dan yang terakhir nih adalah hipotesisnya, ya. Jadi di awal kan kita sudah menggambarkan ya hipotesisnya seperti apa. Di akhir kita harus kasih kesimpulan. Jangan sampai sini aja. Simpulannya berarti kalau di Excel saya pakai logical if ya, sama dengan if dalam kurung apa sih yang dibandingkan? Yaitu nilai F statnya dengan nilai F crit-nya ya. F statnya nilainya 11,91, lebih besar ya, hasilnya lebih besar ya.
daripada nilai F crit. Ya, titik koma, coba titik koma ini kurung kutif ya, kutif 2 tolak H0 ditutup pakai kutif 2 juga, titik koma, kutif 2 gagal menolak H0, kutif 2 dalam kurung. Ya. Jadi mungkin yang membedakan nanti antara PC atau device masing-masing di sininya ya, di titik koma ini kadang ada yang pakai koma ya atau titik ya. Ini pakai koma atau titik ya. Jadi dilihat aja nanti eh, dari rumus aslinya sama dengan if ya. Nah, kalau yang saya pakai yang titik koma. Tapi nggak tahu saya teman yang di laptop Anda pakai titik koma atau koma ya. Nanti silakan dicek aja ya. Oke, ini dari sini. Jadi hasilnya adalah menolak H0. Artinya, berarti jika F hitung lebih besar dari F kritis, menolak H0. Berarti ada perbedaan yang signifikan ya. H0 ditolak, berarti ada perbedaan yang signifikan. Gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, itu untuk soal yang dari slide ya. Wah, kita masih menjelaskan soal yang dari slide ya. Lalu saya coba lanjutkan ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini yang soal yang saya berikan saat responsi lalu ya, baik kelas pagi maupun kelas siang. Ya ini ya. Ini soalnya ini ya. Jadi kita ada dua faktor, ada metode dan metode digesti dan metode instrumental ya. Ini datanya seperti ini ya. Udah dibuatkan tabel. Kemudian alfanya menggunakan 0,05. Seperti biasa, langkah satu kita membuat hipotesis nol dan alternatif. Seperti yang saya sampaikan di awal ya. Tidak ada perbedaan karena sama-sama menggunakan dua arah. Kalau misalkan ada faktornya dua arah, kayak gini. Dua arah tuh maksudnya satu pakai metode digesti dan yang kedua pakai faktor instrumental. Berarti dua ya. Kalau hanya misalkan hanya faktor digesti, satu lagi pengulangan. Berarti pakai pakai ANOVA satu arah ya. Jadi hati-hati membedakannya ya. Oke, baik. Saya cek dulu. Ini saya hanya membuktikan nilai yang di hasil add-ins Excel dengan cara kedua yang telah saya lakukan tadi ya. Nah, nanti silahkan Anda secara masing-masing menggunakan cara yang di slide ya. Seperti apa yang saya jelaskan pada soal nomor satu tadi. Nanti silakan dicoba mandiri ya. Oke, baik. Ini langkah kedua saya gunakan sama konsepnya ya, tidak ada perbedaan, pakai sum raw, jadi ininya ditambahkan dulu, lalu kita rata-ratakan ya, setiap baris ya, kita masih yang baris, varians, STDFS sama ya. Kemudian grand total berarti dari sini ya ditambahkan bagi 4. 4 dari mana? 4 dari count-nya ya. Count-nya ada 4 ya di sini. Lalu row-nya hanya ada satu dan dua karena kita hanya punya dua baris sama dua kolom. Terus ini dijumlahkan. Ya, hasilnya sama ya, 7. Lalu yang kedua, ini menggunakan cara yang sama, hasilnya 63,2025 ya. Ini sama hasilnya, prinsipnya sama, ini dijumlahkan dari atas ke bawah, kemudian yang ini juga sama, ya, dirata-ratakan juga dari atas ke bawah, lalu diparianskan, ya. Ini yang varians ini untuk membuktikan tabel satu ya. Sebenarnya dia tidak akan dibawa ke perhitungan yang di ANOVA tabel yang ini ya. Ini di grand totalkan dibagi 4 ya, karena menggunakan 4 data juga. Kemudian kolom satunya kita dihitung, oh ini ada yang taruh 2 ya. 2 ini berarti setiap perhitungan, setiap kolom kan kita menggunakan 2 count ya, atau 2 data ya. Ini juga sama yang kolom yang kedua, yang ini ya. Lalu hasilnya kita jumlahkan dari kolom 1 ditambah kolom kedua. Hasilnya 63 sama. Dan yang ketiga adalah errornya. Kita dari SS total dikurang dengan sum row-nya dan dikurang dengan sum kolomnya.
Kemudian totalnya dari mana sih? Nah, totalnya ya udah berarti dari nilai ini kita grand mean dulu. Jadi semua ditambahkan dibagi 4 ya. Nah, ini jadi patokan kita untuk menghitung SS total ya. Sama konsepnya kayak di awal. Baik, itu penjelasan dari saya untuk yang soal yang ini. Jika ada yang tanyakan, boleh silahkan melalui grup WhatsApp ya. Untuk ANOVA dua arah ini. Saya cek dulu terakhir. Nampaknya sudah lengkap ya. Mudah-mudahan sudah lengkap apa yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon ditambahkan ya. Atau diperbaiki, dikoreksi secara personal ataupun melalui grup boleh silahkan ya. Oke, baik. Nomor ini sudah. Ya, soal slide sudah. Saya tandai dulu ya. Ini soal slide. Ya, ini soal tambahan ya kemarin ya. Ya, baik. Yang ini. Oh, ini bukan. Ini yang ANOVA satu arah. Coba saya cek dulu ya. Ke bawahnya masih ada nggak ya? Hmm. Oke, baik. Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan sukses. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.